العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا خصوصا صاحب الكتاب الشيخ بن حسين بن حسن أن الله درجات في الجنة يدعى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al bararatil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru-guru agama, orang tua kita, keluarga kita, hadirin, hadirat, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, wabil khusus yang kita muliakan guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Kusairi, Guru Salimi, ada Ustadz Usman, Guru Muhammad Rashid, Guru Raihan, Guru Muhammad Nur, dan guru-guru lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa dikumpulkan di sini, kita sama-sama berzikir, kita sama-sama bertawasul, bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir kita di sini semuanya kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit kita menyempurnakan majelis kita pada hari ini, kita membacakan seperti biasa daripada kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang masuk hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Kita terjemahkan dulu. Yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, anaknya Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka keduanya. Bahwasannya Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Kita artikan dulu. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bertaubat, sampai mereka mengucapkan syahadat, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan semua itu, mereka telah bertaubat, mereka telah bersyahadat, telah mendirikan salat, telah menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka akan terjaga daripada darah mereka, daripada harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali atas dasar hak Islam.
wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan adapun urusan mereka, urusan akhirat mereka, urusan batin mereka, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini banyak orang menyalahgunakan hadis ini untuk memerangi orang di luar Islam, sehingga lahirlah yang disebut terorisme, teroris. Kenapa bisa seperti itu? Karena sempitnya ilmu agama, sehingga mereka membaca hadis ini seakan-akan mereka ini bersandar dengan Nabi, tetapi malah memfitnah Nabi. Kenapa? Karena sempitnya ilmu agama. Ini biasanya bubuhan wow tadi. Bubuhan wow ini dikit-dikit diperangi, dikit-dikit dibunuh. Umirtu, kata Nabi, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Yang memerintahkan Allah, yang diutus Nabi. Kemudian setelah itu yang mewakili Nabi adalah para imam, para pemimpin. Jadi hadis yang kita baca ini disebut dengan hukum imamah, hukum khusus untuk para pemimpin. Kalau kita orang biasa jangan ikut campur dalam pembahasan ini kecuali para imamah, para pemimpin. Urusan membunuh, urusan perang itu bukan hukum ammah, bukan hukum umum, dan juga bukan hukum setiap orang boleh mengatakan dia kafir langsung kita bunuh, nggak bisa. Ini hukum imamah, hukum para pemimpin. Dengan kalimat umirtu, aku Nabi diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang mewakili Nabi adalah para imam, hakimud daulah, para pemimpin negeri. Kalau kita orang biasa jangan ikut campur dalam pembahasan masalah ini. Kemudian supaya tidak semua orang mengatakan dibunuh, diperangi, tujuannya itu supaya tidak semua orang mengatakan dibunuh, diperangi. Yang bisa memberlakukan hanya para imam. Tidak diperkenankan orang per orang. Di antaranya hukum imamah ini hukum untuk khusus para pemimpin, seperti kisos, seperti orang mencuri dipotong tangannya, itu hukum imamah. Kemudian apalagi hadduz zina, mencambuk orang yang berzina, itu hukum imamah. Kemudian mengizinkan perang atau tidak perang, nah itu yang bisa mengomandokannya hanya para imam. Apalagi zaman sekarang ini semakin dangkal ilmu. Orang dikit-dikit mengatakan kafir langsung dibunuh. Jadi ini khusus untuk hukum para pemimpin. Kemudian tadi aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang memerangi. Maksudnya seperti itu. Umir tuan uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang memerangi. Jadi bukan hanya sekedar dia kafir, dia Nasrani, dia Hindu langsung kita bunuh, enggak seperti itu. Itu pemahaman yang sempit. Salah memahami Islam, akhirnya merusak Islam. Jadi artinya tidak semua orang kafir. Tidak semua orang kafir. Kafir itu macam-macam.
Di antaranya ada kafir harbi, kafir zimmi, dan lain-lainnya ada lagi. Kafir harbi ini memang terjadi, memang harus kita perangi. Kafir harbi. Adapun kafir zimmi adalah orang kafir yang yang masih dalam naungan pemerintahan Islam. Nah, itu kafir zimmi, masih di dalam naungan pemerintahan Islam, dan mereka juga mempunyai hak yang sama kita. Kafir zimmi mempunyai hak yang sama dengan kita, bisnis, hidup, ibadah. Nah, itu semuanya mereka mempunyai hak sama dengan kita. Makanya kata Nabi, musuhku urusannya denganku, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, kata Nabi, maka urusannya denganku. Jadi tidak boleh kita ganggu. Cuma mereka kafir zimmi itu wajib untuk mengeluarkan jizyah. Artinya kalau bahasa kita pajak. Kalau kafir zimmi wajib mengeluarkan pajak. Kalau kita muslim tidak kena pajak, tapi kita wajib mengeluarkan zakat. Kalau jizyah ini, pajak ini, itu menjadi harta baitul mal khas negara. Adapun zakat yang menerima adalah samanya itu asnaf, 8 golongan yang wajib menerima zakat. Jadi tadi aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang memerangi. Itu diantaranya adalah kafir harbi. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bertaubat, mereka mengucapkan syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi sampai dia masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam tetap harus diperangi. Karena mereka mengganggu. Kalau dibiarkan maka terus mengganggu, maka terus diperangi sampai dia bertaubat, sampai dia mengucapkan syahadat. Kemudian wa yuqimus shalah. Tidak cukup setelah mereka bersyahadat, mereka harus menjalankan ibadah sholat. Jadi setelah bersyahadat harus menjalankan sholat. Berkembang pemahamannya sampai wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Mereka harus membayar zakat. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu ditegur, kenapa engkau memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat? Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh untuk kita sholat kecuali menyuruh kita mengeluarkan zakat. Artinya zakat dan sholat ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. La uqatilanna man farraqa bainas shalah wa zakah. Aku perangi orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Jadi setelah mereka bersyahadat, kemudian menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dzalik, maka apabila mereka telah melakukan itu semua, mereka telah bersyahadat, telah sholat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Nah, maka mereka akan dijaga daripada darah mereka, daripada harta mereka, akan dijaga. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dilukai, tidak boleh ditusuk perasaannya.
Apalagi sampai dituduh kafir, sampai dituduh musyrik, nggak boleh. Illa bihaqil Islam, kecuali karena hak Islam. Apa itu hak Islam? Jadi ada hukum Islam ini harus dilukai. Seperti apa contohnya? Seperti anak kecil disunat, itu kan meneteskan darah, melukai, tapi hukumnya wajib. Nah, itu adalah hakul Islam. Kemudian apa lagi? Kemudian orang yang mencuri, kisos, dipotong tangannya, itu hakul Islam. Kemudian apa lagi? Orang misalnya orang memukul sampai ronggos giginya, maka harus dihukum dironggoskan juga giginya. Al-ainu bil aini wal anfu bil anfi wasinnu bisinni. Misalnya orang melukai mata kita sampai buta, butakan juga matanya. Ini hakul Islam. Tapi yang memerintahkan hanya para imam, para imamah, hakimud daulah. Kemudian misalnya setelah dihukum, kemudian mereka mati. Setelah dihukum mereka mati, ini gimana ini? Maka dihukumkan sama seperti orang Islam. Dikuburkan, dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau dia maksiat, kemudian dia berzina, di dunianya melakukan keharaman, tetap selagi dia tidak murtad, tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Adapun urusan batinnya, nah wahisabuhum 'alallahi ta'ala, urusan akhiratnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ikut campur. Enggak boleh kita ikut campur masalah batin orang. Ini min ahlin nar misalnya, enggak boleh. Nah, jadi kita hanya menegakkan hukum saja. Tugas kita hanya menegakkan hukum. Adapun akhiratnya wahisabuhum 'alallah, urusannya dengan Allah, sehingga tetap kita tegas tapi husnuzon, tetap sangka baik terhadap orang lain. Tegas karena menegakkan hukum, tapi tidak merasa lebih baik daripada orang yang bersalah. Dan semuanya itu diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu yang menghukum itu selamat di akhirat, dan juga belum tentu yang dihukum itu celaka. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Adapun urusan akhiratnya, urusannya adalah sama Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis yang kita baca ini khusus untuk hukum para imamah, para pemimpin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selanjutnya hadis yang ke-9, wallahu a'lam bishawab. Doa langsung boleh. Selamat balanya.